Pada awalnya Nabila waktu itu berenang. Setelah berenang itu matanya merah dan saya kasih obat tetes mata biasa, tapi kok nggak ada perubahan. Terus pas waktu itu kebetulan lagi perjalanan dinas di daerah Jawa, jadi pas saya pulang ke Kalimantan lagi, saya bawa ke dokter mata. Dan sama dokter mata dikasih obat tetes mata biasa, kayak seperti antibiotik lah gitu. Setelah 1 minggu matanya nggak ada perubahan, masih tetap merah. Waktu itu kan Nabila masih berumur 3 tahun, jadi untuk periksa mata masih susah ya, karena dia takut melihat alat-alatnya, jadi agak dipaksa waktu itu sama susternya, terus dipaksa dilihat. Rupanya korneanya sudah ada luka dan dinyatakan ulkus kornea waktu itu. Setelah itu dokter juga bilang, Nabila ini kalau sudah ada luka di kornea nggak bisa sembuh, nanti harus transplantasi. Tapi itu kita bicara ke depannya ya, kata dokternya. Yang penting sekarang sembuh dulu. Beberapa saat kemudian diberi obat tetes mata selama kurang lebih 3 bulan, matanya berangsur membaik dan dites penglihatannya masih bisa normal melihatnya. Setelah itu waktu itu dokternya cuti katanya, melahirkan ya, cuti melahirkan. Nah, setelah itu matanya Nabila merah lagi. Setelah saya bawalah Nabila ke dokter mata, dan pas dicek rupanya korneanya sudah makin ada luka di tengahnya. Iya, makin memburuk. Diberi obat tetes mata, kata dokternya dicoba lagi, akhirnya sampai 3 bulan nggak ada perubahan. Dan akhirnya supaya dokternya takut korneanya isi dalam bola matanya itu bocor, akhirnya dirujuk Nabila ke Jakarta. Waktu itu saya tanya ke rumah sakit apa, saran saya sih di Jakarta Center, kata dokternya. Jadi langsung saya ke sini dan bertemu sama dokter Syarita waktu itu. Ini infeksi bakteri, kata dokternya. Saya coba kasih antibiotik sama diterapi bandage lens, dan selama 1 minggu, kata dokter Syarita. Terus 1 minggu nanti kontrol lagi ya. Sudah 1 minggu saya datang lagi, sudah membaik infeksinya. Terus supaya lebih aman, nanti takutnya pulang ke Kalimantan infeksi lagi, saya ini aja di AMT supaya nggak lebih kuat gitu ya. Iya, lebih kuat, nggak bocor gitu. Takut saya browsing apa sih transplantasi kornea itu kan, berapa biayanya, otomatis kan takut juga. Sedih ya. Masih kecil soalnya kan. Kalau perubahan untuk beraktivitas kayaknya nggak ada, cuma yang paling ini dari orang-orang di sekitar aja sih, kok kenapa mata Nabila jadi putih, korneanya seperti itu. Jadi kan kayaknya mentalnya anak-anak tuh jadi down gitu. Waktu itu sih cuma diinfo paling cepet 3 bulan. Kalau bisa dicari yang seumuran Nabila, jadinya agak lama menunggunya. Hampir 1 tahun. Rasanya senang banget, cuma di sisi lain ada rasa takut sih, maksudnya kok Nabila masih anak-anak mau dioperasi gitu. Dikasih tahu sih Dedek donornya sudah ada, sebentar lagi Dedek mau dioperasi. Berarti Dedek sudah mau sembuh ya Bun, katanya seperti itu.
pertama setelah operasi masih terasa sakit matanya, tapi untuk setelah itu masih belum ada. Hari ini udah mulai kelihatan, tadi Nabila sudah bisa melihat ada bayang-bayang. Kalau harapannya sih Nabila pengennya nanti kalau sudah besar itu jadi anak yang ceria, kemudian saat dewasa nanti juga tidak mengalami maksudnya Gak minder gitu. Nggak minder lah seperti itu. Harapan kami juga kan dengan adanya donor kornea ini, ya insya Allah atas izin Allah penglihatan Nabila bisa membaik. Untuk masyarakat Indonesia, jangan takut untuk menjadi donor kornea, karena yang diambil itu bukan bola matanya tapi jaringannya aja, dan satu kornea itu bisa membuat hidup seseorang jadi lebih berarti. Kalau Nabila mendapat donor dari orang baik di luar sana, kami berdua merasa kami pun ikut ingin juga berbuat yang lebih baik lagi kepada siapapun nanti di luar sana yang memerlukan kornea, dan di saat itulah kami juga mendaftarkan diri di REBJ untuk menjadi anggota ataupun berpartisipasi untuk mendonorkan kornea ke depannya.